Halo Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel. Untuk berita militer kali ini, admin akan mengulas tentang perihal 3 kapal induk Amerika Serikat tak gentar diancam rudal pembunuh kapal milik China. Pekan lalu kapal induk USS Theodore Roosevelt, USS Nimitz, dan USS Ronald Reagan menguatkan kehadiran Amerika di Laut Cina Selatan. Untuk kekuatan sebesar ini lama tidak terlihat dalam beberapa tahun terakhir dan menandakan pentingnya upaya pencegahan Amerika terkait China. Laporan International Business Times menyatakan misi 3 kapal induk itu belum terjadi dalam waktu sekitar 3 tahun. Perkembangan ini jelas terkait dengan memanasnya situasi baru-baru ini antara Amerika dan China terkait pandemi virus corona dan manuver maritim Cina mengenai Taiwan dan Laut Cina Selatan. Pejabat pemerintah Cina, menurut laporan Global Times, telah menyuarakan oposisi terhadap pengerahan 3 kapal induk itu dan mengatakan Cina bisa melawannya dengan mengadakan latihan militer dan menunjukkan kemampuan dan tekadnya untuk menjaga integritas teritorialnya. Teritori apa? Mereka mengklaim sendiri kok, nggak ada asal ngeklaim aja, nggak pakai otak gitu. Yes, salah. Global Times, surat kabar yang dikelola pemerintah Cina, juga membuat referensi khusus untuk rudal pembunuh kapal induk Cina yang terkenal DF-21D dan DF-26. Media-media Cina telah sering membahas senjata-senjata ini. Namun sementara mungkin tidak banyak yang diketahui tentang kematangan teknis dan sistem panduan senjata tersebut. Para pemimpin Angkatan Laut Amerika telah memperjelas kapal induk pengangkut senjata-senjata itu akan beroperasi di perairan internasional mana saja. Skenario macam ini telah sering mengundang debat, spekulasi, dan diskusi strategis mengenai utilitas fungsional berkelanjutan di kapal induk. Studi Angkatan Laut secara konsisten mengeksplorasi konfigurasi alternatif untuk kapal induk masa depan untuk meneruskan 3 atau 4 kapal induk kelas Ford pertama yang sekarang sedang dikembangkan. Mungkin mereka akan merekayasa kapal induk yang lebih kecil, lebih cepat, lebih gesit, atau terus memperluas penggunaan drone yang diluncurkan oleh kapal induk dengan jarak yang lebih besar. Pada saat yang sama, kapal induk Amerika tidak mungkin tidak akan pergi dalam waktu dekat karena sejumlah alasan. Menurut Chris Osborne di The National Interest. Pertama, laporan tentang rudal pembunuh kapal induk milik Cina ini tidak dianggap sebagai ancaman serius bagi kapal induk Amerika yang mendekat. Meski banyak yang tidak dibahas demi alasan keamanan, Angkatan Laut Amerika terus meningkatkan sistem pertahanan kapal berlapis. Kapal induk secara teratur berlayar dalam berkelompok. Artinya kapal induk dipertahankan oleh kapal perusak, penjelajah, dan berbagai aset pengawasan udara dan serangan. Yang kedua, Angkatan Laut terus mempersenjatai kapal-kapal permukaannya dengan senjata laser baru dan sistem peperangan elektronika canggih yang dapat menghentikan rudal yang datang dan merusak lintasan mereka. Selain itu, sistem pertahanan berlapis Angkatan Laut tidak hanya mencakup sensor berbasis ruang dan kapal, tetapi juga pencegat yang terus di-upgrade membuatnya lebih akurat. Artinya, dari semua ini adalah meskipun Cina mengklaim misil pembunuh kapal induknya dapat menghancurkan kapal induk milik Amerika, tampaknya tidak ada banyak jaminan kelompok kapal induk itu tidak dapat mempertahankan diri mereka, terutama jika kapal induk diapit oleh kapal perusak DDG-51 atau Air Blackbird yang dipersenjatai dengan lengkap, tulis Osborne. Mungkin faktor-faktor ini yang menjadi bagian dari alasan mengapa para pemimpin Angkatan Laut Amerika terus mengatakan kapal induknya dapat beroperasi dengan sukses dimanapun mereka dikerahkan. Sekian berita yang dapat admin sampaikan. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen Aib channel ini ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Bye-bye.